Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Rena Laurentina dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 235100035. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Sistem Informasi Penjualan ATK. Yang pertama kita akan membahas REA, hierarki data, DFD, level 0 dan 1, dan desain interface. Yang pertama akan membahas elemen diagram REA. Yang pertama result, persediaan ATK kas. Yang kedua event yang berisi penerimaan pesanan, penjualan, pembayaran. Yang ketiga agen, yang berisi pelanggan, kasir, supplier. Selanjutnya, di sini ada gambar REA. Selanjutnya, ada penjelasan hubungan. Yang pertama, penerimaan pesanan melibatkan pelanggan yang membuat pesanan terkait dengan persediaan ATK untuk mencatat barang yang dipesan. Yang kedua, penjualan dilakukan oleh kasir mengurangi persediaan ATK, mencatat peningkatan dalam kas. Yang ketiga, pembayaran dilakukan oleh pelanggan, meningkatkan kas. Yang keempat, persediaan ATK dikelola dengan pembelian dari supplier jika stok habis. Selanjutnya, hierarki database. Di sini ada gambaran hierarki database, sistem informasi penjualan barang ATK. Di sini ada gambar hierarki database dalam bentuk tabel. Yang pertama ada tabel barang ATK, kedua tabel customer atau pelanggan, yang ketiga tabel penjualan, yang keempat tabel pembelian. Di sini ada data-data dari hierarki database tadi. Selanjutnya, di sini ada DFD level 0 yang isinya customer, sistem penjualan ATK, dan penjual ATK. Di sini saya akan menjelaskan alurnya. Dari customer akan mengirim data customer ke sistem penjualan ATK. Dari sistem data customer akan masuk ke penjual ATK. Dari penjual ATK akan mengirim data barang ke sistem, dari sistem ke customer. Dari customer akan mengirim data pemesanan masuk ke sistem. Dari sistem, data pemesanan akan masuk ke penjual ATK. Dari penjual ATK akan mengkonfirmasi pemesanan masuk ke sistem penjualan, dan konfirmasi pemesanan akan dikirim ke customer. Setelah itu, customer akan mengupdate pemesanan masuk ke sistem penjualan. Dari sistem update pemesanan akan ke penjual ATK. Setelah customer melakukan pemesanan, akan melakukan pembayaran. Customer akan melakukan pembayaran masuk ke sistem penjualan ATK. Dari sistem pembayaran akan masuk ke penjual ATK. Setelah customer melakukan pembayaran, dari sistem penjual ATK akan mengirim riwayat transaksi ke penjual ATK dan ke customer. Selanjutnya, DFD level 1. Di sini ada gambaran-gambaran dari DFD level 1 yang kita ambil dari DFD level 0 tadi. Selanjutnya, desain interface. Tampilan awal. Di tampilan awal, kita akan diberi petunjuk untuk mengklik tombol masuk dan kita akan diarahkan ke halaman login.
login, sebelum memasuki halaman register, kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan menginput email, nama, dan password. Lalu klik tombol login. Setelah melakukan login, kita akan diarahkan ke halaman register dengan menginput email dan password lalu klik tombol register. Setelah kita mengklik tombol register, kita akan masuk ke halaman produk yang akan dibeli. Di sini ada jenis-jenis barang ATK dan tampilan harga. Selanjutnya, detail produk. Jika kita klik salah satu produk, maka akan muncul ke halaman detail yang berisi jenis ATK, harga, dan deskripsi ATK. Jika ingin membeli, klik tombol beli. Di halaman ini juga terdapat tombol bookmark dan pemesanan di bagian pojok bawah. Setelah itu, jika kita klik tombol beli, maka akan masuk ke halaman pembelian yang berisi alamat pengiriman, barang yang akan kita beli, dan metode pembayaran bisa melalui transfer, COD, dan tombol bayar. Yang bagian selanjutnya di sini bagian checkout transfer. Jika klik memilih pembayaran melalui transfer, maka akan muncul beberapa nama-nama bank sesuai yang pembeli gunakan lalu klik bayar. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman info pembayaran dan bayarkan sesuai total tersebut lalu klik tombol OK. Selanjutnya, pembayaran dengan cara COD. Jika kita memilih COD, kita langsung mengklik tombol bayar. Setelah itu kita diberikan info pembayaran bahwa pembeli harus dibayarkan sesuai total pembayaran yang telah ditetapkan. Setelah itu klik tombol OK. Dan di bagian akhir di sini ada kesimpulan. Yang pertama, pelanggan berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pemesanan dan pembayaran ATK. Setelah itu, sistem mengirim bukti transaksi pembayaran kepada pelanggan sebagai tanda bukti transaksi. Yang kedua, proses pengelolaan penjualan ATK mengelola aliran data yang melibatkan entitas eksternal seperti pelanggan dan supplier. Proses ini bertanggung jawab untuk memperbarui data pelanggan, data produk, data penjualan, dan data supplier. Yang ketiga, supplier bertindak sebagai pihak yang menyediakan informasi tentang stok barang dan penerima permintaan restok dari proses pengelolaan penjualan. Data stok ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang. Yang keempat, penyimpanan data dalam bentuk data pelanggan, data produk, data penjualan, dan data supplier digunakan untuk mendukung kelancaran transaksi dan manajemen informasi yang efisien. Selanjutnya, di sini sebelum penutupan saya ada pantun sedikit. Petik cabai dapat 3, cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.